Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, dalam program dari Mega Sopra. Langsung ke siapa masing-masing. Ini kuliah kan segera saya mulai ya. Beberapa sahabat.
Oke, mungkin bisa kita mulai segera ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk strategi pengujian perangkat lunak ya. Untuk akhir-akhir ini kita ke pengujian untuk rekayasa perangkat lunak 1 ya. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Nah, strategi pengujian perangkat lunak, strategi uji coba perangkat lunak dilakukan untuk memudahkan para perancang untuk menentukan keberhasilan sistem yang telah dikerjakan. Jadi memang harus diuji dulu sebelum kalian implementasikan atau dipromosikan ya. Untuk proses testingnya kita contohkan di sini ya, ada komponen testingnya, unit testing, modul, kemudian integration testing di sini adalah subsystem testingnya, kemudian ke sistem testing. Nah, setelah kita testingkan lagi, kemudian ada acceptance testing atau user testing. Jadi kita terima atau tidak untuk softwarenya, itu nanti ada untuk penentunya adalah user testingnya atau orang yang mengtesnya. Ini bisa kita lihat di sini ada unit testing, pengujian masing-masing unit komponen program untuk meyakinkan bahwa sudah beroperasi secara benar. Jadi sebelum dipublikasikan ya untuk software yang kalian buat misalkan atau perangkat lunak, itu harus diujikan apakah benar-benar sudah layak dipublish atau sudah layak digunakan untuk program tersebut secara beroperasinya dan lain sebagainya. Itu harus ditesting terlebih dahulu. Kemudian modul testing, pengujian terhadap koleksi unit-unit komponen yang paling saling berhubungan. Untuk modul ya. Kemudian subsystem testing, jadi pengujian terhadap koleksi modul-modul yang membentuk suatu subsistem aplikasi. Nah, sistem testing pengujian terhadap integrasi subsistem yaitu berhubungan dengan subsistem. Acceptance testing di sini untuk terakhir ya, tadi pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user. Jadi apakah benar-benar sudah layak atau belum, itu ada kalau di pabrik ataupun pekerjaan mungkin sebagai quality-nya ya, apakah benar-benar sudah lolos atau sudah layak untuk dipakai untuk sistemnya, dia yang menentukan ya. Melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem, biasa dikenal sebagai alpha test atau beta test untuk software komersial, di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer ya. Jadi untuk yang alpha test ini biasanya free, kemudian untuk beta test ini adalah software komersial yang bisa dijual belikan, misalkan semacam Windows dan lain sebagainya kan ada yang berbayar, kemudian untuk Photoshop dan lain juga sebenarnya ada yang berbayar untuk seperti itu ya. Untuk rencana pengujian, proses testing, deskripsi fase-fase utama dalam pengujian. Untuk pelacakan kebutuhan, semua kebutuhan user diuji secara individu. Item yang diuji, menspesifikasi komponen sistem yang diuji, jadwal testingnya, kemudian prosedur pencatatan hasil dari prosedur kebutuhan akan hardware dan software, kemudian kendala-kendalanya, misalkan kekurangan staf, alat, dan waktu ya. Jadi ada semua ada perencanaannya untuk pengujian tersebut, walaupun hanya untuk menguji tapi harus ada rencananya seperti halnya tadi untuk perancangannya. Jadi untuk pengujian perangkat lunak ini juga harus ada rencananya. Untuk rancangan dalam pembuatan software juga ada rencananya, seperti itu ya. Nah, failure and fault. Nah, failure sendiri adalah output yang tidak benar, tidak sesuai ketika sistem dijalankan. Ada sering ya kalian main game, penginstalan dalam software misalkan, itu ada yang sistem failure misalkan, berarti ada yang tidak benar. Kemudian fault, kesalahan dalam source code yang mungkin menimbulkan failure tadi ya, ketika code yang fault tersebut dijalankan. Kesalahan dalam source code-nya berarti ya untuk fault di situ. Di sini untuk failure class-nya adalah transient, muncul untuk input tertentu, kemudian untuk permanen adalah muncul semua input. Recoverable, sistem dapat memeriksa secara otomatis. Unrecoverable adalah sistem tidak memeriksa secara otomatis. Non-corrupting, failure tidak merusak data, kemudian corrupting adalah yang merusak data. Kalian tahu ya,
misalkan data kalian di flash disk ataupun di komputer itu udah korup atau corrupting, itu biasanya rusak untuk sistem datanya. Prioritas testingnya hanya tes yang lengkap yang dapat meyakinkan sistem terbebas dari kesalahan, tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Untuk prioritas dilakukan terhadap pengujian kemampuan sistem, bukan masing-masing komponen. Pengujian untuk situasi yang tipikal lebih penting dibandingkan pengujian terhadap nilai batas. Untuk tes data dan kasusnya, tes data input yang direncanakan digunakan oleh sistem. Kemudian untuk test case, input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini adalah proses defect testingnya, seperti ini kiranya ya, kalian coba pahami nanti untuk urutan alurnya atau sesuai dengan rencana yang dibuat di sini ya. Untuk pendekatan strategis pengujian perangkat lunak, ada pengujian unit, kemudian pengujian integrasi, validasi, untuk juga pengujian sistemnya ya. Yang pertama unitnya apakah sudah benar misalkan ya. Di sini dijelaskan atau tidak? Dijelaskan ya. Untuk pengujian unit berfokus pada inti terkecil dari desain perangkat lunak, yaitu modul ya. Nah, uji coba unit selalu berorientasi pada white box testing. Dapat dikerjakan paralel atau beruntun dengan modul lainnya. Nah, itu adalah pengujian unit seperti ini ya. Untuk modul, interface struktur data lokal, kondisi, batas jalur independen, kemudian jalur kesalahannya, kemudian test case ya. Nah, apakah jumlah parameter input sama dengan jumlah argumen? Apakah antara atribut dan parameter argumen sudah cocok? Kemudian apakah sistem satuan parameter dan argumen sudah cocok? Apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter? Apakah atribut dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter? Apakah sistem unit dari argumen yang ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan sistem satuan parameter? Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk dalam pengujian, untuk pertanyaan-pertanyaan ya, atau alur protokolnya seperti itu untuk dalam pengujian. Nah, apakah jumlah atribut dan urutan argumen fungsi built-in, adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan, nah ini perlu dipahami semua ya dalam pengujian rekayasa perangkat lunak ini ya. Apakah argumen input only diubah, definisi variabel global konsisten dengan modul, apakah batasan dilalui merupakan argumen. Nah, itu juga poin-poin tersebut ya. Test case harus didesain untuk mengungkap kesalahan dalam kategori pengetikan yang tidak teratur dan tidak konsistensi, inisialisasi yang salah atau nilai-nilai default, nama variabel yang tidak benar, kemudian tipe data yang tidak konsisten, underflow, overflow, dan pengecualian pengalamannya. Nah, ini yang perlu kita tes untuk test case ya. Jadi terkadang kita dalam pembuatan codingnya ataupun untuk tipe datanya ada yang salah, untuk dan lain-lain sebagainya, pada saat kita ujikan, pada saat kita diuji untuk bukan diuji ya, pada saat kita menguji untuk perangkat lunak tersebut, nanti akan ketemu apa saja yang salah saat kita test case-nya ya. Misalkan tipe datanya kita salah untuk menginputkannya, itu mungkin bisa kita ketahui bahwa di tipe data tersebut salah, seperti itu ya. Seberapa baik sistem yang sudah dibangun? Nah, ini dua aspek yang dipertimbangkan. Apakah implementasi sudah sesuai dengan spesifikasinya pada saat kita teskan ya, dan apakah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user. Nah, validasi adalah apakah sistem yang dikembangkan sudah benar. Pengujian di mana sistem ketika diimplementasikan sesuai dengan diharapkan. Nah, itu perlu yang kita pertanyakan terhadap software kita ya, atau perangkat lunak yang kita ujikan. Nah, untuk verifikasi apakah sistem dikembangkan dengan cara yang benar. Pengujian apakah sistem sudah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini seberapa baik sistem yang sudah dibangun itu harus melihat dari beberapa poin tersebut ya. Ada validasi, verifikasi, itu harus sesuai yang dalam pengujian. Kemudian ada integrating testing, pengujian keseluruhan sistem atau subsistem yang terdiri dari komponen yang integrasi. Tes integrasi menggunakan black box dengan test case ditentukan dari spesifikasi. Nah, kesulitannya adalah menemukan atau melokasikan. Penggunaan incremental integration testing dapat mengurangi masalah tersebut.
Untuk pendekatan integration testing ada yang pertama ada top down testing. Berawal dari level atas sistem dan terintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top down dengan suatu stub produk program pendek yang mengenerate input ke subsistem yang diuji. Kemudian ada bottom up testing, integrasi komponen di level hingga sistem lengkap sudah teruji. Pada prakteknya, kebanyakan tes integrasi menggunakan kombinasi dua strategi pengujian tersebut. Jadi itu adalah untuk pendekatan integration testing ya, ada top down testing, kemudian ada bottom up testing. Pendekatan testing ada arsitektur validation ya, top down integration testing lebih baik digunakan dalam menemukan error dalam sistem arsitektur. Kemudian sistem demonstration ada top down integration testing hanya membatasi pengujian pada awal terhadap pengembangan sistem. Kemudian test implementation seringkali lebih mudah dengan menggunakan bottom up integration testing ya, ini untuk pendekatannya. Kemudian interface testing dilakukan kalau modul-modul dari subsistem terintegrasi dan membentuk sistem yang lebih besar. Kemudian tujuannya untuk mendeteksi fault terhadap kesalahan interface atau asumsi yang kita tidak valid terhadap interface tersebut. Sangat penting untuk pengujian terhadap pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan objective oriented yang didefinisikan oleh objek-objeknya. Untuk pengujian validasi ada kajian konfigurasi atau audit elemen dari proses validasi, kemudian memastikan apakah semua elemen di konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan tepat. Kemudian pengujian alpha dan beta, pengujian alpha usability labs, usability factor checklist, kemudian untuk pengujian beta ya. Pengujian sistem ada pengujian perbaikan, keamanan, stres, dan kinerja. Pengujian aplikasi servernya ada volume testingnya, stress testing, performance testing, data recovery testing, data backup and restore testing, dan data security testing ya. Nah, nanti kalian tugas kalian ya untuk menjabarkan dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai pengujian aplikasi server, ada beberapa poin itu bisa kalian cari ya di referensi-referensi terkait mengenai pengujian aplikasi server agar nanti lebih paham lagi seperti itu. Untuk volume testing menemukan kelemahan sistem selama melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar dalam periode waktu yang singkat. Nah, tujuannya meyakinkan bahwa sistem telah melakukan pemrosesan data antar batasan fisik dan logik ya. Nah, contohnya mengujikan proses antar server dan antar partisi hard disk pada satu server. Kemudian ada stress testing, tujuan mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi selama periode waktu puncak proses. Nah, contohnya ketika penolakan proses login online setelah sistem down atau pada kasus batch, pengiriman batch proses dalam jumlah besar dilakukan setelah sistem down. Nah, contoh lagi melakukan login ke server ketika sejumlah besar workstation melakukan proses menjalankan perintah SQL database. Nah, itu juga untuk contoh dari untuk stress testing ya. Dan ada performance testing dilakukan secara paralel dengan volume dan stress testing untuk mengetahui unjuk kerja sistem waktu respon track rate pada beberapa kondisi proses dan konfigurasi. Dilakukan pada semua konfigurasi sistem perangkat keras dan lunak. Misalnya pada aplikasi client server diujikan kondisi corporate ataupun lingkungan sendiri ya, menggunakan LAN WAN, laptop, VS desktop misalkan. Nah, di situ ya untuk performance testingnya. Kemudian menguji sistem dengan hubungannya ke sistem yang lain pada server yang sama. Ada load balancing monitor, kemudian network monitor. Dan ada data recovery
testing untuk yang berikutnya ada investigasi dampak kehilangan data melalui proses recovery ya. Ketika terjadi kegagalan proses, jadi untuk datanya nanti bisa direcovery. Nah, penting dilakukan karena data yang disimpan di server dapat dikonfigurasi dengan berbagai cara. Nah, kehilangan data terjadi akibat kegagalan sistem, disk rusak, kemudian penghapusan yang tidak sengaja, kecelakaan virus dan pencuri. Ini untuk bisa kita recovery. Terkadang untuk semisal untuk harddisknya rusak ataupun bagaimana, terkadang masih bisa kita perbaiki ya dengan recovery testing tadi ya. Jadi sebelum seperti itu harus di testing dengan data recovery. Dan data backup dan restore testing dilakukan untuk melihat prosedur backup dan recovery. Dilakukan dengan mensimulasikan beberapa kesalahan untuk menguji proses backup dan recovery. Nah, pengujian dilakukan terhadap strategi backup, frekuensi, medium, waktu. Switching antara line dan backup server ketika terjadi kerusakan log transaction pada backup, kemudian melakukan recovery. Yang berikutnya ada data security set testing. Privilege akses terhadap database diujikan pada beberapa user yang tidak memiliki privilege akses ke database. Shutdown database engine melalui operating system dengan beberapa perintah OS yang dapat mematikan aplikasi database. Jadi untuk saat men-shutdown ya atau mematikan untuk softwarenya di dalam aplikasi database tersebut itu menggunakan shutdown database engine ya, data security testing. Untuk debugging seperti ini ya, untuk tesnya, test case ya, kemudian ada eksekusi case of case, kemudian hasilnya seperti apa, baru nanti akan ketemu untuk debugnya ya. Jadi ada yang kembali ke test case lagi apabila penyebab yang dicurigai ditemukan. Kemudian ada pengujian tambahannya lagi. Kalau sudah hasil kemudian langsung mendapatkan ke debugging, ada penyebab yang penyebabnya apa, bisa terkoreksi ya. Kemudian ada pengujian regresi untuk terakhir untuk mendapatkan hasil debugging dari test case. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini ya. Saya rasa cukup untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak 1 mengenai strategi pengujian perangkat lunak. Oke, silakan kalau mungkin ada yang dipertanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam kuliah hari ini untuk rekayasa perangkat lunak 1. Pembahasan dalam strategi pengujian perangkat lunak untuk yang pertama ya. Nanti untuk berikutnya mungkin masih mengenai pengujian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa ditambahkan untuk hal-hal yang belum saya sampaikan secara sepenuhnya. Bisa kalian cari untuk referensi-referensi terkait mengenai hal itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.